Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi pagi kawan merupakan hari kedua dari Sinquefield Cup yang merupakan gelaran terakhir atau seri terakhir dari Grand Chess Tour 2021. Di mana pairing pada hari kedua ini kawan, Fiedler bertemu Mamedyarov, Richard Rapport bertemu dengan MVL, Sam Saklan bertemu David Young, dan Leonard Dominguez bertemu dengan Caruana. Sedangkan Wesley So bertemu dengan Darius Swift. Dan pagi ini kawan, kita akan ulas permainan dari Wesley So saat pegang hitam melawan Darius Swift. Wesley So sekarang kawan memimpin sementara gelaran Grand Chess Tour 2021 ini dengan 28 poin, diikuti oleh Mamedyarov dan MVL. Andai saja kawan Wesley So masih bisa finish di tempat ketiga di turnamen Sinquefield Cup ini, Wesley So akan jadi juara karena nanti dia akan mendapatkan 8 poin sehingga total poinnya menjadi 36 dan tidak mungkin akan terkejar oleh pesaing-pesaing lainnya. Dan nantinya akan menjadi kedua kalinya Wesley So memenangkan Grand Chess Tour ini. Setelah sebelumnya di tahun 2016 Wesley So juga pernah menjadi juaranya. Sebelum ke permainannya mereka kawan, kita lihat dulu hasil game-game tadi pagi dan klasemen sementara sampai 2 putaran Sinquefield Cup ini. Dan sekarang kita lihat perbandingan profil kedua pemain kawan. Darius Swift ini merupakan pecatur berdarah Polandia Amerika kawan. Menempati ranking ke-90, elo standarnya 2655, elo rapid 2649 dan elo blitz 2689. Sedangkan Wesley So berdarah Filipina, mempunyai elo standar 2772, elo rapid 2774 dan elo blitz 2861, menempati ranking ke-9 dunia. Dan sekarang kita langsung ke atas papan. Di sini Wesley So pegang hitam. Darius Swift mengawali permainan dengan pion E4, Wesley So membalas pion E5 dan kita temui permainan Ruy Lopez kawan. Dan Wesley So bermain dengan pertahanan 2 kuda atau pertahanan Berlin. Putih rokade, Wesley So pukul pion E4 dibalas dengan pion D4 dan kuda lompat ke D6. Andai saja pada posisi seperti ini hitam mengambil pion putih ini kawan, pion E pukul pion D4, selanjutnya putih akan menggeser betengnya ke E1 terlebih dahulu. Bila di backup dengan pion D5, selanjutnya kuda putih pukul pion D4 dan memberikan pressure bagi kuda di peta C6. Jika di backup oleh gajah, gajah bisa pukul kuda. Bila dipukul balik dan akan dipukul balik mengancam menteri, setelah dipukul balik oleh pion, putih akan mendorong pion F3-nya untuk mengancam kuda dan kuda pun bisa tewas di langkah berikutnya. Oleh karena itu pada posisi ini hitam atau Wesley So memainkan kudanya mundur ke D6. Dibalas putih dengan langkah gajah pukul kuda. Dipukul balik menggunakan pion D. Selanjutnya pion D pukul pion E5 mengancam kuda dan kuda lari ke peta F5. Ini membuka lajur D, kedua menteri saling berhadapan dan kebanyakan langkah berikutnya adalah langkah pertukaran menteri kawan. Inilah yang dipilih oleh Darius K. Dipukul balik oleh Raja Hitam, selanjutnya pion H3 lanjut Darius. Wesley So melanjutkan pengembangan gajah D7, beteng putih digeser ke D1 mengepin gajah, gajah peta gelap berkembang ke E7 dan selanjutnya pion G4 lanjut Darius mengejar kuda. Kuda lompat ke H4 menantang pertukaran kuda, diterima kuda pukul kuda, dipukul balik oleh gajah, selanjutnya putih melanjutkan pengembangan kuda ke D2. Dan Wesley So melanjutkan langkahnya dengan menggeser rajanya ke C8 menghindari satu lajur dengan beteng putih. Kuda putih ke F3 menyerang gajah, gajah mundur ke E7 dan gajah putih berkembang ke G5 menantang pertukaran gajah peta gelap. Wesley So menolak menggeser gajahnya ke C5 mengepin pion F2 dan di sini beteng putih naik ke D3. Mungkin di langkah berikutnya ingin menggeser beteng satunya kawan untuk bertumpuk di lajur D, memberikan pressure di peta D7 serta peta D8 nanti. Di sini Wesley So menggeser gajah terangnya ke peta E6, tapi Darius tidak menggeser betengnya ke peta D1 kawan untuk memberikan ancaman skakmat di peta D8 ini. Karena ancaman skakmat seperti ini bisa diantisipasi oleh hitam memainkan pion B5
memberikan ruang bagi rajanya untuk ke peta B7 jika ada skak nantinya di peta D8 ini. Darius pada posisi seperti ini tadi bermain dengan langkah gajah ke E3, kembali menawarkan pertukaran gajah gelap. Kali ini diterima gajah pukul gajah, dipukul balik menggunakan beteng. Selanjutnya raja hitam bergerak ke D7, langsung mengaktifkan rajanya kawan dan memberi jalan bagi kedua betengnya untuk menuju pusat nantinya ke peta D8 ataupun satunya nanti ke peta E8. Dan di sini Darius membalas dengan langkah kuda ke D4, memberikan pressure bagi gajah peta terang hitam ini. Sampai langkah ke-19 ini kawan, gamenya sudah pernah dimainkan sebelumnya di seri Kroasia Rapid and Blitz beberapa bulan yang lalu antara MVL versus Alexander Grischuk, di mana Grischuk saat itu bermain dengan pion H5 dan permainan dimenangkan oleh putih atau MVL saat itu. Tapi di game ini Wesley So membuat langkah yang lain. Dia menggeser beteng A ke peta D8 dan kita temui variasi atau game baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Permainan berlanjut oleh Darius memainkan pion F4-nya, dibalas dengan raja bergeser ke E7. Sampai poin ini kawan, kontrol waktu kedua pemain hanya beda-beda tipis, sekitar 2 menitan bedanya. Tapi di langkah berikutnya, Darius ini kawan menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Dia menghabiskan waktu sekitar 46 menit, bayangkan kawan, berpikir selama 46 menit untuk membuat langkah kuda pukul gajah ini. Dan sekarang selisih waktu kedua pemain sekitar 48 menitan. Permainan berlanjut, Wesley So memukul balik menggunakan pion. Dan Darius menggeser beteng A ke F1 memberikan dukungan pion F-nya, dibalas dengan pion H5 oleh Wesley So. Selain untuk merusak struktur pion putih agar nanti laju H ini terbuka bagi betengnya agar ikut bermain atau menyerang lewat sisi papan. Darius mendorong pion F5-nya, Wesley So pukul pion G4, dipukul balik oleh pion H, dan Wesley So bermain dengan beteng ke H4 menyerang pion G4. Pion F6 lanjut Darius skak, raja bergeser ke F7. Di sini juga Darius membutuhkan waktu yang cukup banyak kawan. Dia menghabiskan waktu sekitar 24 menitan untuk membuat langkah beteng naik ke E4 untuk melindungi pionnya. Dan sisa waktu Darius sekarang hanya tersisa 14 menit. Sedangkan Wesley So masih punya 1 jam 16 menit. Perbedaannya sangat menonjol kawan waktunya. Dan di sini Wesley So melanjutkan dengan beteng naik ke D2, menempati baris kedua pertahanan putih dan bersiap untuk mengeliminasi pion-pion di sayap menteri ini. Dan di sini Darius melanjutkan langkahnya dengan pion F pukul pion G7 open skak, raja hitam pukul pion G7, dan di sini Darius memulai kesalahannya kawan. Dia bermain dengan langkah beteng F2, menantang beteng hitam, bermaksud agar beteng hitam tidak mengeliminasi pion-pionnya ini. Tapi setelah beteng hitam pukul beteng putih di F2 ini kawan, setelah dipukul balik oleh raja putih, Wesley So masih mempunyai tempo untuk menyerang beberapa pion di sayap menteri dengan beteng H2 skak. Raja naik ke F3 dan Wesley So mempunyai tempo lebih cepat untuk menghabiskan pion-pion putih di sayap menteri. Beteng putih bergeser ke D4, Wesley So kembali pukul pion yang ada di B2, beteng putih ke D7 skak, raja ke G6, dan beteng putih pukul pion C7. Di sini Wesley So tidak melanjutkan untuk menghabiskan pion putih ini kawan, karena jika dia meninggalkan lajur B ini kawan, maka beteng putih akan pukul pion yang ada di peta B7 dan struktur pion di sayap menteri hitam ini akan rusak. Pada posisi ini, Wesley So membuat trik bagi putih dengan memainkan pion C5. Dan apabila pion ini diambil oleh beteng putih kawan, maka beteng hitam bisa ambil pion yang ada di peta A2 dan hitam akan mempunyai koneksi 2 pion bebas yang cukup berbahaya. Yang di depan 2 pion ini kawan sudah bersih lajurnya dan 2 pion bisa melenggang untuk segera promosi. Tapi Darius di posisi ini tadi tidak mengambil pion hitam C5 ini kawan. Dan di posisi ini pun Darius menghabiskan waktunya
sehingga waktunya hanya tersisa 2 menit saja di posisi ini. Dia membuat langkah beteng bergeser ke E7 ingin mengeliminasi pion E6. Wesley So melanjutkan langkah beteng naik ke B6 melindungi pionnya. Beteng putih bergeser ke C7. Sekarang pion A6 dan beteng putih ambil pion yang ada di peta C5. Dibalas Wesley So dengan beteng bergeser ke C6 menantang pertukaran beteng. Tapi Darius menolak pertukaran beteng ini kawan. Dia menggeser betengnya ke A5 yang merupakan langkah kesalahan atau blunder. Lebih baik atau langkah terbaik adalah menerima langkah pertukaran setelah dipukul balik oleh pion hitam. Pada posisi ini kawan, kemungkinan permainan akan berakhir remis jika kedua pemain tidak melakukan kesalahan apapun. Saya tidak akan melanjutkan langkah-langkah dengan variasi ini kawan. Silakan otak-atik. Yang pasti posisinya masih cukup seimbang dan akan berakhir remis jika kedua pemain tidak melakukan kesalahan. Pada posisi seperti ini Darius tadi menggeser betengnya ke A5 dan dimanfaatkan oleh Wesley bermain dengan beteng ke C3 skak. Raja bergeser ke E4, beteng ke C4 skak. Dan di sini Darius tidak memindahkan rajanya ke F3 untuk melindungi pionnya kawan, karena percuma saja hitam akan bisa memainkan rajanya ke G5 dan pion yang ada di G4 ini pun akan tewas. Oleh karena itu Darius menggeser rajanya ke D3. Beteng pukul pion G4, beteng putih bergeser ke C5 dan raja hitam bergeser ke F5 untuk mendekati pion putih yang selanjutnya akan dieliminasi jika beteng putih ini pindah. Raja putih bergerak ke C3. Pion B5 lanjut Wesley So, raja putih ke B3 dan beteng hitam bergerak ke C4 menantang pertukaran beteng. Kali ini diterima beteng pukul beteng, dipukul balik oleh pion skak, dipukul oleh raja putih dan raja hitam pukul pion E5. Di langkah ke-44 ini kawan sudah terlihat jelas hitam akan menang dengan selisih 1 pion ini. Darius masih belum mau menyerah di sisa-sisa waktunya dengan memainkan pion A4. Setelah raja hitam bergeser ke F4 ini kawan, akhirnya Darius menyerah di langkah ke-45. Admin tidak akan melanjutkan sampai pion hitam ini promosi kawan apabila permainan tetap dilanjutkan. Silakan otak-atik sendiri karena cukup mudah untuk mempromosikan pion hitam di lajur E ini. Jika kalian tidak bisa mempromosikan pion hitam ini, sungguh terlalu. Itulah kawan permainan kedua pemain. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.